Perkenalkan, saya Albert Pambagi Arya Soeto, siswa program Analytics and Data Science Fundamental plus Advanced. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya telah kerjakan untuk kelas Intro to Machine Learning. Saya memilih topik time series analysis pada data harga makanan atau komoditas yang ada di Indonesia. Untuk proyeknya sendiri saya menggunakan dataset dari World Food Program, salah satu lembaga United Nations yang mengurus segala hal yang terkait dengan makanan, diantaranya adalah harga ini, dimana datasetnya diupdate setiap bulan dan dipublikasikan di website Humdata. Saya mulai dengan data preprocessing. Di sini saya mengimport beberapa library yang nantinya akan memudahkan saya ketika mengerjakan project ini, diantaranya NumPy, Pandas, dan seterusnya. Kemudian saya load dan read datanya. Di sini ada beberapa kolom, diantaranya adalah time series datanya itu sendiri, date, kemudian admin 1 yaitu provinsi, admin 2 yaitu kota, market. Di sini ada national average yang merupakan data agregat dari seluruh pasar yang terdapat pada datasetnya itu sendiri. Untuk detail dari berapa jumlah pasar dan jumlah provinsi dan kotanya saya telah tulis di Easy Report. Kemudian latitude, longitude, kategori, kemudian komoditi yang merupakan subset dari kategori, di mana kategori ini mengklasifikasikan beberapa komoditi. Kemudian price flag yang terdiri dari value actual dan agregat, price type yang hanya value retail, currency, price, USD price. Dari beberapa kolom ini saya hanya menggunakan beberapa feature atau variabel, diantaranya hanya date, kemudian commodity, dan price, karena saya akan memfokuskan hanya time series analysis, dan nantinya di FB Prophet akan lebih sedikit lagi kolom yang dipakai. Kemudian muncul problem di dataset ini di mana data type-nya memiliki tipe data sama, yaitu objek semuanya, yang nantinya saya akan ubah untuk fitur atau kolom yang saya butuhkan tadi di data definition. Nah, saya definisikan kembali data yang ada di raw dataset atau original datasetnya. Untuk date-nya saya ubah menjadi tipe data date time, dan untuk price-nya saya ubah menjadi float 64. Untuk tahap selanjutnya yaitu data understanding atau exploratory data analysis. Secara detail saya telah kerjakan di proyek atau portfolio sebelumnya untuk mendapatkan overall picture atau big picture dari datanya. Saya membuat plot untuk komoditi, line plot secara umum untuk setiap komoditi. Di sini ada beras, kemudian tepung, dan lain-lainnya untuk mendapatkan gambaran apa saja kira-kira time series komponen yang nantinya bisa di breakdown. Kemudian pada analisis selanjutnya saya melakukan time series decomposition, khususnya trend dan seasonality. Untuk trendnya saya menggunakan linear regression yang diaplikasikan pada setiap komoditi. Jadi pada tahapan awal pada analisis time series saya mengumpulkan line plot untuk setiap komoditi di menjadi satu seperti ini. Kemudian saya breakdown untuk diaplikasikan linear regression pada setiap komoditi tersebut untuk melihat apakah trennya sama atau tidak pada setiap komoditasnya. Dan saya temukan bahwa setiap komoditas memiliki tren yang sama, yaitu tren yang naik dari tahun ke tahunnya.
Kemudian time series decomposition selanjutnya adalah analisis seasonality. Kalau time trend itu berbicara terkait long term increase or decrease pada suatu data, seasonality adalah periodic change, perubahan yang secara periodikal disebabkan, yang biasanya terjadi karena siklus kalender seperti liburan ataupun event-event lainnya yang ada di rutin di kalender setiap tahunnya. Dari beberapa komoditas tadi saya memutuskan untuk fokus ke komoditas telur, karena saya lihat komoditas telur ini memiliki pola seasonality yang cukup jelas, sehingga nantinya akan lebih mudah dimodel oleh framework yang akan saya jelaskan nanti. Di sini saya mendrop atau mengeliminasi kolom komoditi yang sebelumnya ada di data frame sebelumnya, yang ditujukan untuk modeling, sehingga hanya ada 2 kolom, satu sebagai dependent variable dan satu sebagai independent variable atau response. Di sini saya juga melakukan visualisasi terhadap seasonal pattern-nya untuk masing-masing tahun untuk melihat pergerakan. Kemudian ada periodogram. Di sini dapat dilihat bahwa seasonality-nya sangat tinggi pada time frame quarter, kemudian di monthly, weekly juga, antara monthly sama kemudian sampai di weekly. Kemudian tahap selanjutnya untuk melihat analisis seasonality nanti akan saya lanjutkan. Pada tahapan ini adalah model fitting. Model yang saya gunakan adalah FB Prophet. Di antara challenge atau problem yang berusaha di-solve dengan dibuatnya FB Prophet diantaranya adalah fully automated forecasting yang ada pada saat tahun dibuatnya FB Prophet. Pada saat itu kurang fleksibel dan kurang dapat diinterpret parameternya, sehingga FB Prophet mencoba menjawab hal tersebut. Alasan kedua adalah FB Prophet dibuat untuk para praktisi atau mungkin karyawan di suatu perusahaan yang memiliki domain knowledge yang cukup banyak untuk bisa melakukan time series analysis. Di sini saya langsung saja melakukan model fitting, kemudian mengevaluasinya dan cukup bagus hasilnya dengan mean absolute percentage yang hanya 9%. Setelah itu saya lakukan forecasting dari model fitting tadi dengan metode magnitude data frame dari FB Prophet dengan hasil seperti ini, dan analisis lainnya yang dapat dilakukan dengan FB Prophet adalah decomposition untuk time series komponennya. Di sini ada trend dan yearly. Demikian yang dapat saya sampaikan.